Di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terdapat 119 desa yang tersebar pada berbagai arah di 18 kecamatan. Dari ratusan desa ini tentunya memiliki histori dan kekayaan tersendiri. Seperti halnya salah satu desa yang kita kunjungi kali ini, di Desa Nangawera, Kecamatan Wera. Di desa perdana, begitu kita menginjakan kaki di wilayah Kecamatan Wera ini, memiliki banyak potensi tersendiri, bahkan diketahui paling terkenal dari desa-desa lainnya. Lantaran memiliki kawasan wisata kuliner yang berada di pinggir pantai, seperti halnya di daerah-daerah wisata besar di Indonesia. Namanya kawasan Inasei. Ikan-ikan ini pemirsa adanya di kawasan Inasei dan juga Inabodi. Jadi ini adalah tempat wisata kuliner yang paling hits dan viral di wilayah Bima Dompu dan sekitarnya. Dan ini adanya di Desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Ini kebetulan ini adalah kepala desa. Jadi kita langsung nikmati hasil ikan laut di sini, Pak. Ya, tangkapan nelayan di sini. Tangkapan nelayan di sini luar biasa. Silakan kita makan sepuasnya. Di desa perdana, begitu kita menginjakan kaki di wilayah Kecamatan Wera ini, memiliki banyak potensi tersendiri, bahkan diketahui paling terkenal dari desa-desa lainnya. Lantaran memiliki kawasan wisata kuliner yang berada di pinggir pantai, seperti halnya di daerah-daerah wisata besar di Indonesia. Namanya kawasan Inasei. Tiap hari Inasei berapa ya kalau kira-kira berhasil menjual pemasukannya Inasei? Ada sedikit-sedikit anak. Berapa juta? Sedikit-sedikit itu Inasei? Ada 3 juta, ada 2 juta. Jadi hitungan jutaan, 2 juta sampai 3 juta Iya. per hari? Iya. Kalau lebaran bisa lebih dari itu. Iya. Kalau hari-hari besar? Nah, hari besarnya lebih dapat 10 lebih. 10 juta. 10 juta lebih. Target saya ke depan ini harus kita lakukan penataan ulang kawasan ini, karena ini kelihatannya masih sangat orisinil gitu ya. Betul. Tidak ada penataan ini kan dilakukan hanya dengan secara Swadaya. swadaya sendiri tanpa ada model tata ruangnya seperti apa, kemudian kebersihannya seperti apa. Baik. Ya, intervensi ini harus dilakukan secara intens oleh kami pemerintah, terutama pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Oke, apa yang mau yang diperbaiki kira-kira dari sini? Ini kan tempatnya masih swadaya dari masyarakat tersendiri. Ini rumah udah cantik, apa yang mau diperbaiki? Yang pertama mungkin perlu dibikinkan satu kawasan taman wisata, dan itu kita sudah mapping dari kemarin. Kawasan ini tidak akan seperti ini lagi. Harapan kita seperti di Pandala gitu ya. Tertata, bersih, kemudian higienis. Nah itu ke depan yang kita harapkan. Jadi tidak lagi, ini kan bayangkan bangunan-bangunan kayak gini nggak tertata dan nggak cantik. Pak Kades, kita sekarang udah berkeliling harga ikan di Inabodi dan juga Inasei. Sekarang kita kemana lagi? Selain 2 tempat ini di pantai ini, kita juga bisa melihat tempat-tempat lain yang menurut saya cukup indah dan bagus untuk dilihat, terutama di perkampungan kami, kemudian di kawasan persawahan, dan juga di kawasan perkebunan.
Usai berkeliling dan menikmati kuliner di kawasan Inasei, kita akan berkeliling ke sekitar desa Nangawera. Di desa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 850 dan dengan total jumlah penduduk 2.500 jiwa ini, sebagian besar masyarakatnya petani dan sekaligus menjadi peternak, sisanya pegawai dan wira swasta lainnya. Di desa ini pun warganya hidup secara berdampingan dan rukun. Mereka saling bersokongan satu sama lain sejak lama hingga kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Aura wita umirabu. Bunga kedua Salin Fare. Oh, Salin Fare tahu de kampi. Iya, tahu kan. Pila kampi cau Fare teh. Nena ande sempur tolu. Dem boto hasilan itu doh ya. Pila kali kusa panen itu doh. Satu kali padi, 2 kali kacang. Oh, 2 kali kacang. Iya. So tabeku akadis kita. Iya. Sebelah timur itu Sebelah kampung. timur. Setelah mengelilingi perkampungan warga, kita kini menuju areal pertanian warga yang menjadi sumber penghidupan dan andalan masyarakat sekitar. Di mana dari luas wilayah desa Nangawera sepanjang 56 km persegi, sebagian besarnya dipenuhi persawahan dan juga lahan tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, di bunai ba urang bege? Ame jo? Oh, apa itu tempat kana? Ya tempat sini betul. Di bunai gerontol ya? Ronto mau dikelolong nih. Alhamdulillah ini ya luar biasa tadinya. Masyarakat di Nangawera itu Pak Kades rata-rata berprofesi seperti ya? Profesi sebagai petani. Ada berapa persen? 90% petani. Kemudian juga sebagai peternak. Peternak. Cuman ketika saya menjadi kepala desa, saya ingin merubah pola karena evaluasi saya selama bertahun-tahun ini kan dengan menjadi petani kayak begini, masyarakat tetap dalam kondisi miskin, tidak mampu. Jadi ini petani harus juga menjadi peternak. Rangkap. Pola agribisnis itu yang harus sedang kita dorong, kita kembangkan. Nanti Mas Iko kita akan lihat satu kawasan yang kita mau coba kembangkan untuk jadi kawasan peternakan. Dari wilayah pertanian, kita kini akan berkunjung ke kantor desa Nangawera yang berada di pertengahan kampung Nangawera. Assalamualaikum. Wah, empuk sekali kursinya. Pak Kades, ini baru masa kepemimpinan 4 bulan. Nangawera ke depan apa yang ingin disulap oleh kepala desa sendiri selain dengan Inasei-nya dan beragam kekayaan alam? Visi besar desa ini ke depan selama 6 tahun itu yang kita sudah canangkan adalah Desaku Maju Rakyatku Sejahtera. Desaku maju, rakyatku sejahtera. Nah, bicara maju, bagaimana kemudian kita memajukan dari sisi pendidikan, memajukan dari sisi kesehatan. Kalau dulu misalkan anak-anak di sini belajar ngajinya tidak intens atau tidak bagus, maka ke depan ini kita targetkan bahwa akan tumbuh TPA-TPA baru, TPA-TPQ baru yang kemudian menjadi media anak-anak untuk kita ajarkan mengaji yang baik. Nah, di sisi lain juga di sekolah formal saya coba lakukan pendekatan kepada seluruh sekolah yang ada di kawasan desa. Ada SMP, ada 2 SD. Jadi saya coba datangi. Jadi hampir pagi jam 7:15 saya sudah datang ke sekolah-sekolah. Tiap hari? Tiap hari. Untuk mengecek. Tidak hanya di sekolah, di pelayanan, pusat pelayanan kesehatan dulu yang hampir tidak pernah buka, sekarang sudah buka. Kemudian sejahtera ini kan begini nih Mas Iko. Tadi kita sudah melihat di kawasan pertanian. Baik. Jadi desa ini khususnya di Nangawera
Desa dengan musim hujan paling pendek di Kabupaten Bima. Paling pendek, Paling pendek. 3 bulan. Kita di sini intensnya hanya 3 bulan. Hmm. Nah, melihat itu dan melihat lambannya perubahan dan pertumbuhan ekonomi, saya berpikir begini, cocoknya dengan wilayah ini, jadi yang menjadi prioritas bukan pertanian, Betul. harusnya peternakan. Hmm. Nah, ini yang saya mau coba garap. Karena lahan kita makin sempit, Hmm. penduduk makin banyak, pengangguran makin banyak, maka upaya itu yang kita lakukan. Ternak apa yang bisa dikembangkan di sini? Yang paling potensial 2. Jadi yang kita kembangkan nanti adalah sapi dan kambing. Dan kambing. Ya. Kita juga sudah menyiapkan beberapa kawasan untuk itu. Kita sudah lakukan pemetaan bersama dengan UPT Peternakan Kecamatan Wera. Jadi di Pantamanu sama di Pantamanu 1 dan Pantamanu 2, yang areal kawasannya kurang lebih sekitar 400 sampai 500 hektar. Lahan milik masyarakat juga yang nanti kita berada. Jadi targetnya hutannya hijau, jadi kita tanami lamtoro, Betul. kita tanami lahan pakan, kemudian di bawahnya ada sapi-sapi yang rumah. Populasi ternak seperti sapi dan kambing di Nangawera sendiri seperti apa ya? Populasinya karena ini peternakan tradisional, jadi biasa-biasa saja. Jadi satu orang ada punya 5, ada 10 ternak. Tapi nanti akan kemudian dikembangkan. Ini yang kita mau kembangkan, jadi anak-anak muda yang sarjana yang sudah menganggur di desa. Ini jadi target utamanya. Nah, jangan sampai kemudian pengangguran begitu banyak di desa tidak terurus. Betul. Ya itu jadi masalah juga buat kita. Nah, ini yang kita mau dorong. Jadi nanti peternak-peternak muda ini yang kemudian menjadi peternak modern ke depan. Nah, karena pikiran saya kita tidak bicara lagi ternak tradisional. Pikiran saya adalah bicara ini industri gitu. Nah, kemudian yang kedua yang kita mau dorong ini untuk pertaniannya jadi di sektor perkebunan. Jadi kita mau kembangkan jadi pertanian yang murah yang kemudian memberikan hasil yang banyak. Yang melimpah. Seperti misalkan mereka nanam pepaya, kemudian nanam sayur-sayuran. Itu yang tidak dikembangkan. Orang di sini beli sayur dari Bima, Iya, benar. beli ikan dari Bima, beli tomat, beli cabai, beli bayam, beli daun kelor dari Bima. Ini Padahal. kan lucu. Padahal kita punya sumber daya sendiri. Nah, hal-hal kecil seperti ini mungkin yang kita mau dorong. Nah, ini di sekitar kawasan kantor desa juga ini nanti saya sudah sepakat dengan teman-teman di kantor desa untuk membuat jadi kebun dan plot. Jadi di sini nanti kita coba kembangkan tanaman sayur, kita bibitkan dulu. Setelah jadi bibit, kemudian kita sebarkan ke petani. Ada banyak program yang tengah dijalankan pemerintah desa kini, seperti halnya program bedah rumah yang menyasar masyarakat miskin sekitar. Kepada semua pemerintah mulai dari desa ataupun dari kabupaten provinsi, dari gubernur seperti itu. Kita itu mempunyai inisiatif yang benar-benar sangat luar biasa, terima kasihnya seperti itu. Karena sebelumnya gitu kita itu tidak mempunyai apa-apa sehingga sekarang ini kita itu diberikan kesempatan untuk diberikan sebuah tempat rumah gitu yang mungkin nantinya akan menjadi sesuatu impian di kehidupan kita lebih layak daripada sebelumnya. Inilah persembahan dari desa kami, wilayah utara Kabupaten Bima. Desaku Maju, Rakyat Sejahtera.